Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita akan berbincang tentang waktu. Beberapa hari yang lalu kita melihat dunia, mungkin 3/4 dunia, bahkan lebih, mereka merayakan pergantian tahun. Padahal buat umat Islam, kita masih tahun berapa? 1443 Hijriah. Tahunnya umat Islam belum berubah. Dan kita melihat banyak umat Islam yang ikut dalam pergantian tahun itu. Sehingga kita melihat di jalanan berbagai macam ucapan. Dikatakan selamat tahun baru. Kapan sih manusia pantas mendapatkan ucapan selamat? Kapan jemaah? Ketika ada prestasi yang dia raih, atau ada kenikmatan yang dia dapatkan. Tapi bergantinya tahun sebenarnya menunjukkan berkurangnya umur jemaah. Bukan bertambahnya umur kita. Di dalam Al-Quranul Karim kita melihat Allah Jalla Jalaluh banyak kali bersumpah dengan waktu. Tadi imam kita rakaat pertama dan kedua baca surat apa antum? Wasyamsi wadduha sama wadduha. Masya Allah, nak kasih hadiah buat antum. Nah, Allah bersumpah wasyamsi wadduhaha. Allah bersumpah demi matahari yang kita semua sedang menanti terbitnya matahari. Karena hari ini kajian kita kajian hari kerja. Semua berpikir untuk berangkat bekerja. Ya. Allah bersumpah demi waktu duha. Yang mana Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang memiliki nilai, yang perlu menjadi perhatian manusia. Wadduha, demi waktu duha. Allah juga bersumpah demi waktu fajar ini. Wal fajri walayalin ashar, demi fajar dan demi 10 malam. Allah juga bersumpah demi waktu asar. Wal asri innal insana lafi khusr. Dan sebagian ulama menafsirkan wal asri demi masa. Tapi sebagian lainnya menafsirkan demi waktu asar. Allah bersumpah dengan potongan-potongan waktu yang dilewatin manusia. Yang banyak di antara kita lalai. Tidak merenungkan apa yang terjadi dengan dirinya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 190 sampai akhir suratnya. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka orang yang membaca ayat ini lalu tidak merenungkan. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kita berada di masa pergantian itu. Kita berada di waktu tatkala malaikat malam hari akan naik dan malaikat siang hari turun, dan mereka bertemu pada waktu fajar. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda.
pergantian malam dan siang itu. La ayatin liulil albab. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ada tanda-tanda keesaan Allah Jalla Jalaluh. Tapi tidak untuk semua orang. Untuk orang-orang yang berakal, jemaah. Untuk orang-orang yang cerdas. Siapa orang-orang yang cerdas? Mereka yang dapat kuliah di perguruan tinggi favorit. Mereka orang-orang dengan IQ tinggi. Mereka orang-orang yang dapat menemukan penemuan-penemuan baru. Lah, bukan mereka. Sebagian mereka sama sekali bukan orang yang cerdas. Bahkan Allah menyebut sebagian dari mereka, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Di mana akalnya? Balhum adall. Mereka orang-orang yang lebih sesat daripada binatang. Bagaimana dikatakan cerdas? Allah mengatakan orang-orang yang berakal sehat, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang yang berakal sehat adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi rebahan. Ini orang cerdas. Kenapa? Karena dia tahu bahwa waktu dia di dunia hanya sebentar. Kita hadir di muka bumi ini berapa tahun? Ya, Anda mau kasih hadiah buat yang paling tua hari ini. Nah, ada yang 90 tahun. Udah habis. Iya. Kadang-kadang udah habis. Udah gak ada. Yang 80 tahun. Belum 80. Haji Arman berapa? 76. Kurang masih. 8 Masya Allah. Ini orang langka, kita kasih hadiah jemaah. Fadal dikirimkan ke belakang. Wallahi sahih jemaah. Ana izin minum, subhanallah. Alhamdulillah. Udah nyampe bukunya? Nah, mahibbati fillah. Dia berfikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memikir penciptaan langit dan bumi. Tadi pergantian malam dan siang. Tahu-tahu dia berada di umur yang sudah tua. Dan sebagian anaknya sudah mati. Dia yakin bahwa kehidupan ini tidak sia-sia. Allah menciptakan semua ini dengan tujuan. Disinilah dikatakan orang cerdas tatkala dia tahu dengan tujuan dia diciptakan. Orang ketika berjalan di muka bumi ini, lalu dia ditanya, kamu mau kemana? Gak tahu. Ana ikut orang-orang. Orang-orang berjalan. Orang-orang bekerja, orang-orang membangun, aku pun ikut seperti mereka. Orang-orang menimbun hartanya, aku pun menimbun hartaku. Orang-orang belanja, aku pun belanja. Tunggu dulu. Engkau mau kemana? Orang yang cerdas tahu dengan tujuannya. Dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini
dengan sia-sia. Enggak ya Allah. Subhanak faqina adzaban nar. Selamatkan kami ya Allah dari api neraka. Ahibati fillah. Sebenarnya modal kita hidup itu bukan harta. Sebagian orang berpikir ketika bekerja, ana butuh modal, Ustaz. Gimana ana akan menjadi orang sukses kalau ana nggak punya modal? Betul. Terus apa modalnya? Waktu apa fulus? Fulus kita melihat orang-orang kaya raya, triliunan uangnya mati. Padahal kalau bicara engkau masih punya modal yang banyak gitu loh. Masih modalmu ini banyak sekali. Tapi waktu dia habis. Jadi modal utama manusia itu bukan harta, tapi adalah waktu. Yang alhamdulillah kita semua masih punya waktu. Berapa banyak orang bekerja tanpa harta, nggak punya fulus dia. Tapi dia punya waktu. Makelar itu modalnya apa aja? Makelar. Ada sebagian orang kerjanya anak makelar, Ustaz. Modal antum berapa? Nggak ada modalnya, Ustaz. Modalnya cuma ngomong. Dan sebagian orang kehilangan modal utama dalam hidup ini sia-sia. Sebagian kita hidup 50 tahun tidak pernah mengenal masjid. Dia hidup bergelimang harta. Tapi ketika azan dikumandangkan, dia tidak pernah datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Iya. Tapi ke tempat kerjanya dia nggak pernah telat. Bahkan dia dikatakan oleh tempat dia bekerja sebagai pekerja teladan. Ini orang nggak pernah telat, disiplin. Disiplin untuk apa? Disiplin untuk membinasakan diri. Dia tidak disiplin untuk menyelamatkan dirinya sendiri.